Saya Metia Kartikasari. Kali ini kita akan membahas mengenai cost of capital atau biaya atas modal. Seperti telah dijelaskan di sesi sebelumnya, bahwa tujuan utama dari perusahaan adalah meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Untuk melakukan itu, manajemen harus selalu melakukan investasi yang bernilai lebih daripada biaya atas investasi tersebut. Cost of capital atau biaya modal menggambarkan biaya dari pendanaan yang dilakukan perusahaan yang merupakan tingkat minimum dari pengembalian yang harus dilakukan oleh suatu proyek untuk meningkatkan nilai perusahaan. Konsep ini sangat penting karena bertindak sebagai penghubung antara keputusan investasi jangka panjang dan kesejahteraan dari pemilik perusahaan. Hal ini digambarkan dari harga saham di pasar. Secara etis, manajemen harus melakukan investasi hanya di proyek yang mereka nilai dapat melebihi cost of capital. Perusahaan pada umumnya melakukan pendanaan melalui hutang atau modal. Cost of capital yang diperhitungkan harus meliputi biaya dari setiap tipe pendanaan. Cara melakukannya adalah dengan menghitung seluruh biaya dari setiap tipe pendanaan secara individu, lalu menetapkan pembobotan sesuai porsi dari pendanaan tersebut untuk dapat menghitung weighted average cost of capital atau rata-rata biaya modal tertimbang. Dengan menghasilkan perhitungan ini, perusahaan akan menolak kemungkinan dari proyek yang memiliki tingkat pengembalian di bawah biaya modalnya. Dapat dilihat dari gambar ini bahwa sumber pendanaan dari modal jangka panjang adalah dari hutang jangka panjang atau long-term debt dan seluruh stockholders equity, termasuk di dalamnya saham preference, saham biasa, dan laba ditahan. Biaya atas hutang jangka panjang adalah biaya pendanaan yang dikaitkan dengan uang yang dihasilkan dari pinjaman jangka panjang. Biasanya perusahaan mendapatkan ini dari penerbitan obligasi. Biaya atas bunga yang dihasilkan dari pembayaran hutang perusahaan akan mengurangi pendapatan. Dengan demikian mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, perhitungan biaya atas cost of debt harus memperhitungkan pajak yang dihemat oleh perusahaan. Biaya atas saham preferen adalah rasio dari dividen saham preferen terhadap nilai bersih dari penjualan saham preferen tersebut, di mana DP adalah dividen yang dibayarkan, NP adalah net profit dari penjualan. Biaya atas saham biasa adalah tingkat di mana investor memperhitungkan dividen dari perusahaan untuk menghitung harga saham perusahaan. Ada dua tipe perhitungan pendanaan atas biaya modal. Satu, penerbitan saham baru, dan kedua adalah return earning. Biaya penerbitan saham baru adalah biaya menerbitkan saham baru di pasar modal. Ketika saham baru diterbitkan, selalu ada diskon dari harga pasarnya. Dengan demikian, perusahaan harus membayar biaya penerbitan tersebut. Biaya atas penerbitan saham baru biasanya lebih besar dibandingkan dengan biaya pendanaan jangka panjang lainnya. Di mana D1 adalah dividen yang akan dibayarkan, NN adalah net profit dari penjualan saham, G adalah pertumbuhan dividen. Biaya atas laba ditahan sama nilainya dengan biaya atas saham biasa, karena apabila perusahaan membutuhkan tambahan dana tertentu dari common stock equity, pilihannya adalah menerbitkan saham baru sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan tetap membayar dividen ke pemegang saham lama, atau tidak membayar dividen dan menahan laba sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Setelah memperhitungkan biaya atas setiap pendanaan tersebut, kita dapat memperhitungkan total dari seluruh biaya atas mendapatkan modal. Cara memperhitungkannya adalah dengan membuat rata-rata tertimbang atas seluruh biaya pendapatan dana tersebut. Metode ini biasa dikenal dengan WACC atau Weighted Cost of Capital, di mana R adalah biaya dari masing-masing modal dan W adalah bobotnya. Yang harus kemudian ditetapkan oleh perusahaan adalah komponen W, yaitu berapa persen pendanaan yang akan diperoleh dari hutang, saham preferen, atau saham biasa. Pembobotan atas setiap jenis modal ini perlu memperhatikan bobot yang ditetapkan. Total bobot dari seluruh pendanaan harus menghasilkan angka 100%. Perlu diingat di sini bahwa nilai keseluruhan total pembiayaan harus lebih kecil dari tingkat pengembalian atas investasi yang akan dilakukan. Cost of capital adalah tingkat pengukuran yang sangat penting, khususnya pada saat pengambilan keputusan anggaran. Weighted cost of capital adalah total biaya rata-rata tertimbang dari perusahaan atas pendanaan jangka panjangnya. Harus diperhatikan di sini, apabila manajemen tidak memperhitungkan biaya atas modal ini, manajemen bisa mengambil keputusan yang kurang tepat.
di mana manajemen mengambil kesempatan investasi yang tidak menguntungkan dalam jangka panjang, dan lebih kecil pengembaliannya dari total biaya modal yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sekian dan terima kasih.